Kenal sejak kapan sih? Kenal itu kita jadi 2000 udah ketemu. Ya, jadi terus dekat lagi 2002 diajakin pertama kali ya sebuah acara jadi co-host. Yang kalau aku pribadi ngacir, bukan apa nih? Iya, ngacir. Jadi Mas Taufik kalau menurut kita itu ya yang membukakan jalan kita untuk masuk ke dunia entertainment dan dikenal secara nasional ya. Karena dari beliau sendiri selalu memberikan peluang, memberikan jalan untuk kita-kita yang junior. Tidak hanya membuka jalan, tapi dia juga memberikan masukan-masukan kadang. Lo kurang begini, lo kurang begini. Dan dia to the point. Dia nggak pernah secara tidak enakan ya. Dia apa adanya. Apa adanya banget ya. Iya. Apa adanya. Maka secara personal tuh kita hormatin banget almarhum TS. Kita ingin pakai TS ya. Kalau 3 yang diambil adalah 1, sederhana. Orang yang paling sederhana yang aku kenal tuh almarhum TS. Ya kan? Dari makan, dari pakaian, dari omongan, dari pergaulan. Kalau bisa dia bergaul dari yang 0 sampai yang 100. Dari yang bukan siapa-siapa sampai yang orang yang belum siapa. Itu sosial ya kan. Betul. Orangnya sosial banget. Bantu semuanya tanpa pandang bulu. Waktu mendengar berita tentang tanggal 11 itu sendiri kalian gimana? Kita udah di rumah ya. Kalau saya di rumah dan waktu itu saya lihat handphone ada foto-foto saya Reza Mas Indro. Saya bilang sama istri saya, ini foto-foto pun dia. Oh iya gitu kan. Nggak berapa lama jam 10 asisten road manager dari kita telepon, Mas Taufik meninggal. Saya nggak percaya. Mas bilang sih meninggal dulu, makanya semua langsung koordinasi ke Pak De Indro juga, telepon. Ternyata Pak De Indro bilang, jangan mutusin dulu. Taufik nggak meninggal. Taufik pingsan. Taufik pingsan. Terus saya ditugaskan, kamu ke rumahnya Taufik aja yang ada di Karawati. Saya berangkat ke sana, kamu ceritakan semuanya apa yang terjadi. Saya sampai di rumahnya Mas Taufik, Mbak Lia marah-marah dengan saya. Ngapain kamu kesini? Kamu bawa kebohongan. Pasti mau bohongin kita. Saya dimarahin sama Mbak Lia waktu itu. Terus saya diam saja, saya bingung masih telepon Mas Indro, mas gimana ini, masa ngomongnya juga nggak bisa. Datang Telva juga, lu yang ngomong. Aku nggak bisa ngomong, dia juga marah-marahin gitu. Telva juga nggak bisa ngomong apa-apa. Kita cukup di situ aja menunggu perkembangan seperti apa. Walaupun akhirnya kita nggak bisa ngomong apa-apa, saya telepon Mas Indro ngomong langsung ke Mbak Lia. Itu yang terjadi. Dan saya nunggu kabar jenazah, akhirnya jenazah jam 6 pagi berangkat. Dari situ baru semua bisa menerima. So deket apa sih kalian sama TS? Deket banget ya, karena dari 2002 dari ngacir. Kita banyak belajar, banyak dikasih tahu, mentor, banyak gaul, jadi mentor, jadi teman, jadi sahabat, jadi kakak buat kita. Itu sangat luar biasa. Betul. Gayanya tuh, ketawanya tuh. Oh, ini ada yang ini Mas ya, yang luar biasa menurut saya. Pada saat itu kita ngacir, kita datang duluan. Saya sama Taufik semobil. Itu udah 1 tahun apa 1,5 tahun ngacir berjalan. Nggak lama, Mas Farid, Mas Reza, Mas Ade Namnung datang dengan pakai mobil bertiga. Ini saya ingat banget posisinya. Saya berdua Mas Taufik. Mas Taufik cuma bengong gini. Itu anak-anak beli mobil, udah bukan nyewa, beli Mas. Tapi mungkin nyicil. 1 tahun mereka beli mobil, 1 tahun. Gue berkarir tahun 90 baru bisa beli mobil 96. Dan itu pun mobil bekas ya Bang. Ini semua beli mobil baru. Itu ngacir kan bikinan Mas Taufik ya. Mas Taufik, Pak Remi Sutansa segala macam dulu bikin. Ya udah deh, besok lu ngomong sama Pak Remi Sutansa, Pak Gandum pada saat itu, gue mundurin diri. Saya bilang nggak mungkin Mas, ini acara kita yang bikin. Enggak, selama gue masih megang ngacir, OIO ini Farid Reza Denamu nggak akan maju, dia akan ada di ketek gue terus. Gue mundur biar mereka maju. Gimana caranya Mas? Minta honor gue setinggi-tingginya, mereka nggak akan bisa bayar. Kebayang nggak Mas? Punya acara TV susah. Itu acara dia yang bikin dan pada saat itu udah panjang, udah setahunan. Dia mundur cuma untuk itu yang menurut saya belum pernah ya saya ngeliat itu lagi tuh, belum pernah gitu. Itu yang salah satu yang luar biasa bagi saya laksanain itu, perintah dia. Mereka tahu nggak itu? Saya taunya udah berapa tahun kemudian. Dan waktu itu waktu Tadri masih nego, Mas Taufik naik mobil. Oke ya, pegang acaranya ya. Gitu. Oh gitu. Dia ada di situ. Memang ada. Pegang acaranya ya. Oke. Habis meeting dia sama Pak Remi, terus dia pulang, pegang acaranya. Itu di kaca itu ya, di kaca. Pegang itu ya. Kayak diwarisin itu. Seperti itu. Without saying anything ya, itu aja ya. Iya.
Wow. Saya cerita udah berapa tahun kemudian, almarhum udah nggak ada, baru saya ceritain ke mereka. Oke, kita akan panggil sahabat kita juga, Mas Miing di Jazz Alvin. Nah, mana dia? Coba kita panggilkan. Assalamualaikum. Ini lagi sibuk-sibuknya nih. Lagi sibuk-sibuknya muter, bela-bela hadir. Selamat dulu. Wah, Alvin, apa kabar Ibu? Halo sayang. Putranya Mas Taufik ya? Iya, yang paling kecil. Iya. sudah segera besar ini ya? Aduh, Adinda, waktu papanya pergi umur kelas Kelas 5 lima tahun. sekarang? 5 tahun umur 11, mau SMP ya? Mau kelas 6. Kelas 6. Sudah besar, jago nari lagi. Oh penari ya? Om Miing juga jago nari loh. Iya. Kamu mau nari Om Miing nggak? Kancing dari dari ember. Dari ember. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Ini terima kasih banyak. Lagi udah umur kan paling. enggak lagi sibuk-sibuknya muter, lagi sibuknya apa? Umur sejenis. Saya bangga sekali bisa duduk dengan senior saya. Kesannya kita mempermudah diri gitu. Betul. Mas Miing, Amit Arif ya? Kenapa? Amit Arif. Ya Allah. Buset, tidak bisa jauh banget. Bukan Pak Item angkatan Tancengbok. Dia nggak tahu. Ya, Alvin juga nggak Dia tahu. tahu lah, masa nggak tahu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita sama-sama lihat dulu yuk yang berikut ini. Silakan. Easy going sekali kelihatannya ya, seorang TS ya. Sederhana, easy going, friendly. Tadi banyak sekali yang kita obrolin tadi. Untuk seorang Mas Miing, Taufik Safasu seperti apa? Kebetulan saya bersama Taufik itu di awal ya, bukan dari awal, artinya di awal, sehingga ketika zamannya Taufik itu populer, saya sudah tidak bersama saya kan. Saya menemukan Taufik itu kebetulan saya posisinya menjadi station manager di sebuah radio SK. Dan itu radio yang melahirkan banyak pelawak ya, sampai kemarin masih ada gitu. Dan kami punya acara tuh Bagito dulu di sana, namanya Opor Ayam gitu. Nah, Taufik salah satu fansnya itu dulu. Oh, gitu. Taufik fansnya dari Opor Ayam. Fansnya dari Opor Ayam, dari Bagito. Jadi dulu itu kan ikonnya radio SK-nya Bagito, karena grup pelawak cuma satu. Iya, betul. Yang lain nggak ada. Ah, dengan adanya Bagito, maka pelawak lain kita rekrut. Karena saya kebetulan juga selain pengisi acara adalah sebagai station manajernya di situ. Nah, kita undang teman-teman, itu ada 4 sekawan, ada Derry, Komar dan sebagainya. Kemudian Taufik itu penonton dulu. Tapi ini anak kelihatan aktif dan proaktif, dan orangnya tuh apa ya? Ringan kaki, ringan tangan tuh dalam pengertian nggak usah disuruh gitu. Mudah apa aja gitu loh dikerjakan oleh, dan kreatif gitu loh. Sampai satu ketika mereka fans itu membentuk fans club, lalu kita diadakan di acara di Cibubur. Mentornya itu Mat Solar, ada Det Erbur, ya. Kalau nggak salah Ulfa, ya, dan kita lah sama-sama gitu. Kawan gojol-gojolon, dicari orang-orang yang paling terlucu, karena dulu tuh karena kita dulu radio SK itu radio humor. Kita mengarahkan ke sana, radio humor, sehingga fansnya pun ikut-ikutan. Lihat, memang tergantung sangat situasi, kondisi. Kalau memang lingkungannya selalu kondisinya melucu-lucu, ngobrol pun kira-kira anak-anak kalau yang ngobrol gitu, kira-kira angkat masa mau ngomong, kira-kira lucu nggak? Kalau nggak lucu diam. Stres anak-anak itu. Topik itu gayanya dari dulu tuh Mbak Dina ya. Itu mesti kalau dilarang sama sakit, terus gigit jari kayak anak-anak itu tuh ger orang. Saya mau marah tuh nggak bisa. Dengan begitu aja ya? Dengan gigit gini yang kayak bayi itu yang gigit baju apa gitu, gaya itu dari awal ditemukannya itu. Lu kirim. Ya kan? Terus mungkin lawakan-lawakan yang seolah dia mempersonifikasikan bintang. Kan dia tubuhnya tuh kan lucu, gendut gitu ya. Saya kira sebelum dia populer pun bentuk tubuhnya sudah gitu, mungkin cuma beda ukuran aja, beda timbangannya ya. Nah, dia itu selalu misalnya
kenalkan Ari Wibowo. Nah itu sudah dari awal tuh kayak begitu. Jadi mengidentifikasi, mempersonifikasikan dia bahwa dia tuh bintang yang sangat bertolak belakang dengan dirinya, dan itu menjadi jualan dia. Dari situ kelihatan. Nah terus kreatif. Nah kebetulan secara alami tidak melalui fit and proper test atau apa-apa. Nah kebetulan asisten pertama Mbak itu adalah Taufik Safalas. Gitu. Pertama kali itu. Bahkan saya kira pertama kali berangkat kita show di Lampung, pertama kali naik pesawat itu Pak kita. Oh iya, dia laminating ini ya? Dari laminating. Saya nggak tahu apa pernah cerita atau tidak sama istri sama keluarganya. Itu tiketnya di laminating, dan ketika diajak Didin mau pergi gitu, ini masih terhidup. Wah, sabuk itu, sabuk awal-awalnya itu. Dan bukan hanya sekedar asisten, dia selalu menyumbangkan. Seperti juga tugas dia itu kurang lebih seperti saya di Warkop 6 tahun. Selama 6 tahun saya jadi asisten Warkop. Sebelum Bagitonya muncul di pasar, saya menjadi asisten Warkop. Persis tugas Taufik itu adalah tugas saya ketika di Warkop. Mas Dono, Mas Indro, Mas Ino itu dulu. Jadi dia selalu mencarikan bahan-bahan untuk kita. Pas ini lucu kayaknya Mas, kreatif sekali. Dan itu tidak pernah disuruh oleh kita. Tugas dia sebetulnya hanya asisten saya. Taufik, tolong urusin ini, urusin ini. Dia proaktif sendiri ya. Proaktif. Hanya memang tugas dengan kita tidak lama ya. Hanya kalau tidak salah 2 tahun ya. Itu. Tapi sempat ditolak kan? Oleh waktu mau masuk ke SK kan? Oh iya, ditolak. Ya, oh iya, dulu menyiar maksudnya. Isi acara, iya. Karena memang harus selektif. Kan waktu itu kan dites. Pulpa pun dites. Jadi yang ngetes katanya Mas Dedi, Mat Solar, sama satu lagi siapa gitu. Suruh ngelucu, ya nggak bisa lucu lah di orang depan lu. Oh iya. Jadi kita nyuruh ngelucu kayak tentara nyuruh anak buahnya gitu kan. Stres. Tapi dia banyak akalnya. Menurut saya kalau sekarang Taufik menjadi seseorang yang besar, menjadi penuh talenta, saya kira memang dari awalnya sudah kelihatan kok. Dia punya bakat yang bukan main. Dan saya kira Radio SK itu adalah sekolahannya dia. Oke, kita break lagi dan kita kembali saat lagi hanya di Jasa Alam.